Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Oke, kembali pada video kali ini kita melanjutkan proses perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Pada sesi final ini atau bagian paruh kedua ini saya sudah menjelaskan beberapa video, salah satunya diantaranya video lalu terkait dengan komunikasi di bidang pemasaran, yang mana pada minggu lalu kita mengkaji terkait dengan topik besarnya adalah bauran komunikasi pemasaran. Ada 5 aspek yang terhitung di dalam bauran komunikasi pemasaran, sudah kita kaji. Lalu pada saat itu saya menjanjikan untuk melanjutkan dengan video dengan judul alat-alat promosi. Oke. Alat-alat promosi yang dimaksudkan di sini sebetulnya tiada lain adalah mengkaji lebih mendalam terkait dengan bauran komunikasi pemasaran yang sudah kita lewati pada video lalu. Oke. Barangkali sekedar untuk mengingatkan, saya memperlihatkan judul-judul atau beberapa bauran pemasaran yang dimaksudkan pada video lalu. Pertama itu periklanan, kemudian kedua promosi penjualan, yang ketiga hubungan masyarakat dan publikasi, yang keempat penjualan personal, dan yang kelima pemasaran langsung. Oke, sampai di sini barangkali sebentar. Kalau ada waktu kita lanjutkan setelah ini, tetapi setelah slide ini berikutnya, tetapi kalau tidak mungkin sampai di sini saja durasi kita. Oke, kembali ke judul awalnya, alat-alat promosi. Oke, salah satu bauran komunikasi pemasaran yang kita sudah ketahui bersama adalah periklanan. Nah, sebelum ini yang itu ya, oke. Periklanan. Periklanan di sini kita pandang sebagai satu model atau taruhlah satu program terkait dengan perusahaan memperkenalkan perusahaannya, produknya, baik barang dan jasa kepada komunikan. Kita menggunakan kata komunikan karena kita bahas komunikasi bisnis. Komunikan yang dimaksudkan di sini adalah para calon-calon pelanggan atau dalam istilah ekonominya adalah para konsumen. Nah, kalau memilih program periklanan sebagai cara menyampaikan produk, maka mestinya para pemasar atau perusahaan harus memahami dulu sifat daripada periklanan itu. Nah, di sini ada beberapa sifat yang harus kita ketahui. Pertama, sifat periklanan yang pertama adalah bersifat presentasi umum, kemudian tersebar luas. Yang ketiga, tersebar luas itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi yang lebih kuat, dan yang keempat adalah tidak bersifat pribadi. Nah, ini adalah 4 sifat yang harus diketahui oleh orang yang ingin mengkomunikasikan produknya dengan cara beriklan. Ini adalah sifatnya. Kita lihat pengertiannya. Presentasi umum. Periklanan yang bersifat umum untuk memberikan semacam keabsahan pada produk dan menyarankan tawaran yang terstandarisasi. Nah, itu. Jadi penyampaian produk melalui iklan kepada masyarakat itu salah sifatnya adalah bersifat umum. Gunanya adalah untuk menyampaikan tentang keberadaan suatu produk dengan memperlihatkan mereknya dan segala macam yang dijelaskan di dalam spot iklan itu kepada para pemirsa. Dengan maksud apa?
masyarakat bisa mengetahui tentang semacam brand image yang diperlihatkan, yang diiklankan. Ada brand yang diiklankan yang kemudian menimbulkan image daripada para pemirsa atau para penonton daripada iklan itu. Yang mana kalau sudah mereka ketahui, maka sebetulnya di situ adalah tujuan daripada iklan itu. Iklan itu kan sekedar bukan untuk memaksakan orang untuk berbeli, tetapi lebih kepada memahamkan orang tentang keberadaan suatu merek. Kemudian merek itu, misalnya mereka akan menonton tayangan iklannya secara terus-menerus, lalu timbul pada pemikiran mereka, timbul pada benak mereka, ingatan mereka, kemudian serta-merta semacam diotentifikasikan, diabsahkan dalam pikiran mereka bahwa ketika orang menyebutkan merek ini, maka tahu bahwa merek ini adalah dari perusahaan A. Misalnya merek A itu berasal dari perusahaan A. Kalau merek B, mereka tahu juga bahwa dari perusahaan B. Nah, begitu seterusnya. Nah, di mana di dalam iklan itu tentunya sudah menjelaskan secara lengkap segala macam yang terkait dengan kualitas dan seterusnya daripada iklan itu. Oke, itu sifatnya adalah umum, penyampaian sifat umum dengan maksud untuk orang memahami tentang merek-merek tertentu dan timbul dalam pikiran mereka yang kita sebut dengan brand image bahwa merek tertentu khas adalah daripada perusahaan tertentu. Nah, dengan standar-standarnya, begitu kira-kira. Kemudian sifat yang berikut daripada iklan itu tersebar luas ya. Tersebar luas karena biasanya yang digunakan itu adalah media-media yang sifatnya umum, diakses oleh orang banyak, lalu kemudian seluruh konten iklan itu dapat dikonsumsi atau dilihat atau diterima oleh semua orang yang mengakses media itu. Nah, disitulah pemahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan sifatnya adalah tersebar luas. Jadi tidak hanya kepada segelintir orang, beberapa orang, sekelompok orang, tetapi sifatnya adalah kepada khalayak ramai, kepada publik yang lebih luas, mungkin satu provinsi, satu regen, atau bahkan satu wilayah besar, itu wilayah negara, dan seterusnya. Kemudian sifat yang berikut tadi kita sebutkan adalah ekspresi yang lebih kuat. Nah, diharapkan iklan itu dengan sifatnya ekspresi yang lebih kuat itu dapat memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan setekan, suara, dan warna yang penuh seni. Nah, itu. Jadi, konten daripada sebuah iklan itu harus didesain, atau di sini kata didramatisir sedemikian rupa sehingga taruhlah produk yang ditampilkan itu benar-benar produk yang unggul, yang nomor satu, dengan mendesain dari sisi desainernya itu ada tata suara, tata letak setiap bagian dari gambar itu yang tepat, kemudian warna, kemudian cahaya, kemudian mungkin ditambah dengan musik. Kalau dalam bentuk video barangkali ditunjang dengan figur-figurnya, dalam hal ini misalnya kita sebut dengan bintang iklannya, itu lengkap. Nah, itu untuk mencapai tingkat seperti itu tentunya harus punya ilmu tersendiri lagi. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, didramatisir sedemikian rupa sehingga setiap orang yang menonton itu ada di sini ada kata ekspresi. Setiap orang yang nonton itu punya sikap menghargai terhadap apa yang ditampilkan itu. Menghargai karena memang betul-betul merupakan sebuah kreasi atau satu karya seni yang memang harus patut dihargai. Nah, itu karena itu salah satu sifat daripada periklanan ini itu juga adalah ekspresi yang lebih kuat. Kemudian yang berikut adalah tidak bersifat pribadi. Nah, itu. Jadi tadi kalau sudah disebutkan
presentasi umum, bersifat presentasi umum, kemudian tersebar luas, otomatis dia tidak bersifat pribadi. Nah, itu diterima karena memang kalau sudah ditampilkan di semua media secara umum, maka bukan lagi urusan orang perorangan, bukan lagi bentuk komunikasinya adalah komunikasi antar orang pribadi dengan pribadi satu, tetapi secara serentak seluruh jangkauannya itu seluruh masyarakat pada umumnya secara khalayak ramai publik. Penjelasan, audiens tidak merasa wajib untuk memperhatikan atau menanggapi. Nah, itu jadi mungkin pengertian di sini lebih kepada pribadi, itu lebih kepada seseorang tidak perlu harus wajib menonton itu iklan, apalagi sampai disuruh untuk memberikan semacam opini atau tanggapan, tidak perlu. Nah, saya kira tentang penjelasannya dari audiens tidak merasa wajib untuk memperhatikan atau menanggapi, mungkin ini penjelasan sifatnya tidak update kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang. Banyak iklan-iklan yang tidak lagi seperti dulu. Kalau iklan dulu di layar televisi, kemudian atau di radio, atau mungkin di YouTube, atau mungkin ada juga Google Ads itu setiap pemirsa atau penonton yang ketemu itu bisa saja dia lewati, dia skip, dia tidak ingin nonton. Misalnya kita lagi nonton acara di televisi, muncul iklan, kita lewati saja, ke skip karena tidak ada kewajiban. Nah, itu betul. Tetapi sekarang muncul berbagai macam aplikasi lain, platform-platform tertentu yang sudah kontraproduktif dengan apa yang dimaksudkan di sini, yaitu malah para penontonnya itu suka menonton iklannya. Dengan aplikasi-aplikasi baru itu orang-orang mencari iklan untuk menonton karena ada motivasinya adalah ada kompensasi yang mereka dapatkan. Setiap iklan yang dinonton mereka mendapatkan imbalan, bisa berupa uang dan seterusnya. Nah, itu jadi tidak seperti yang dulu yang dapat uang itu adalah pemilik daripada channel apakah YouTube, televisi dan seterusnya. Tapi sekarang orang yang nonton itu yang nonton iklan itu yang akan mendapatkan kompensasi pembayaran. Nah, sehingga tadi saya katakan penjelasan terkait dengan tidak bersifat pribadi di sini barangkali masih sifatnya sepihak. Nah, saya pada kesempatan ini menambahkan bahwa tidak lagi seperti begitu. Bisa saja orang mencari iklan untuk nonton. Bukan lagi orang meninggalkan iklan, tapi orang mencari iklan untuk nonton. Oke. Yang berikut, masih terkait dengan periklanan, bahwa setiap komunikator atau dalam hal ini seorang pemasar dalam rangka mengiklankan, misalnya dia memilih jalur periklanan untuk mempromosikan produknya, selain memahami sifat dan karakteristik yang kita bahas tadi, maka dia harus mengerti juga tentang saluran-saluran atau media-media apa yang digunakan dalam rangka mengiklankan produknya. Nah, di sini ada beberapa media yang secara umum ada 3 media iklan yang relatif baru. Ya, baru adalah yang pertama media advertorial. Nah, advertorial ini adalah iklan-iklan cetak. Iklan-iklan cetak. Sebenarnya ada iklan cetak, ada iklan yang tidak dicetak, walaupun bentuk dan mirip sama seperti dalam bentuk misalnya brosur dan seterusnya, itu bisa dalam bentuk istilahnya soft copy, ada juga dalam bentuk hard copy. Nah, itu bisa diedarkan. Kedua-duanya sebagai salah satu media periklanan atau disebut dengan advertorial ini. Kemudian yang berikut adalah info komersial, yaitu iklan TV yang tampak seperti acara televisi selama 30 menit. Nah, di sini sebenarnya yang ditekankan di sini adalah seluruh iklan yang keluar di televisi, yang muncul di televisi. Apakah iklan sebagai pendukung daripada salah satu kegiatan atau satu acara di televisi, ataupun iklan acara yang memang khusus untuk iklan, ada. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah acara yang khusus untuk iklan
ada beberapa TV. Kalau TV nasional barangkali jarang kita temukan. Mungkin waktu-waktu tertentu seperti tengah malam baru ada acara khusus didesain alur ceritanya itu terkait memperkenalkan sebuah produk. Tapi kalau televisi tertentu itu siang ataupun malam selalu ada acara tentang semacam ada acara spot tertentu untuk memperkenalkan produk itu. Bahkan sampai terjadi transaksi di sana karena sambil memperkenalkan produk itu ada juga nomor telepon yang dipromosikan di situ, sehingga kalau pemirsa yang tertarik langsung menghubungi. Nah, begitu menghubungi langsung dia connect dengan mungkin adminnya atau pihak perusahaan lalu terjadi transaksi. Itu akibat dari promosi melalui televisi. Nah, ini sebagai salah satu media periklanan yang harus dipikirkan untuk dipilih menjadi saluran komunikasi. Kemudian saluran komunikasi yang ketiga adalah banner, tanda kecil pada halaman web yang mengiklankan suatu tawaran atau perusahaan. Nah itu, ya toh, banner ya bisa sebenarnya banner ini juga ada banner cetak, kemudian ada banner yang tidak cetak, ya toh. Yang dimaksud di sini adalah banner-banner yang tidak dicetak tapi muncul pada aplikasi-aplikasi ataupun situs-situs web tertentu. Nah, apakah itu banner yang memperkenalkan barang ataupun jasa, ya toh. Barang tentunya barang-barang yang diproduksi secara fisik, secara manual kah, pakai pabrikan kah, manufaktur kah, ataupun jasa. Jasa ini di sini bukan lagi pengertian sebatas jasa yang dipahami selama ini, seperti misalnya jasa angkutan laut, darat, udara, jasa transportasi, kemudian jasa pijat, jasa urut, jasa kesehatan, jasa lawyer, jasa gunting rambut, spa dan seterusnya. Bukan hanya itu, tetapi sekarang secara virtual, secara online, secara internet itu banyak sekali jasa yang muncul di sana dengan aplikasinya masing-masing. Misalnya aplikasi tentang jasa produk-produk keuangan, ada simpanan pinjaman online, ada istilah sekarang itu pinjol, pinjaman online, atau ada aplikasi-aplikasi yang lain memperkenalkan permainan-permainan tertentu. Aplikasi itu supaya diketahui oleh orang maka harus diiklankan juga. Maka aplikasi itu harus dimasuk ke web-web dia memperkenalkannya, berbagai macam permainan game dan seterusnya itu kan ada aplikasinya. Dan seterusnya, banyak sekali yang sifatnya jasa yang terdapat di dalam dunia internet itu harus perlu juga untuk diperkenalkan. Bahkan banner tanda kecil pada halaman web yang mengiklankan suatu tawaran atau perusahaan. Nah, itu barangkali sudah seperti begitu pemahamannya. Oke. Sekarang kita beranjak kepada yang kedua, alat promosi yang kedua, yaitu promosi penjualan. Oke. Nah, kalau promosi penjualan di sini sebagai salah satu bauran komunikasi pemasaran, kalau misalnya seorang seorang komunikator atau seorang pemasar memilih jalur ini sebagai program memperkenalkan produknya, maka mestinya harus kita pahami dulu manfaatnya apa tentang program promosi penjualan ini. Nah, di sini ada tertulis dari sisi manfaat dari sisi komunikasi, kemudian dari sisi insentif, kemudian dari sisi ajakan, ya toh. Nah, dengan menggunakan model atau program promosi penjualan untuk memperkenalkan produk, barang dan jasa itu tentunya di situ ada unsur komunikasinya. Kita lihat promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk bersangkutan. Nah itu, jadi begitu dilakukan promosi penjualan, di situ kan terlibat ada orang yang mempromosikan, ada orang yang menerima promosi itu, ada sesuatu yang dipromosikan, sesuatu itu sebagai pesan. Maka di situ akan terjadi proses komunikasi di sana, ya atau proses komunikasi, di mana komunikator atau taruhlah seorang penjual yang mengkomunikasi itu punya harapannya adalah ya
mengarahkan harapannya untuk dengan komunikasi itu mengarahkan si komunikan atau si penerima atau si konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Nah, itu makna penting terkait dengan atau manfaat penting terkait dengan promosi penjualan dari sisi komunikasinya. Komunikasi kita lihat dari berbagai aspek atau unsur-unsur yang terlibat di dalam komunikasi itu. Ada penjual, ada sesuatu yang dijual, ada pembeli. Mereka berkomunikasi, ada harapan yang muncul di sana. Nah, begitu. Kemudian yang berikut, insentif, yaitu salah satu manfaat daripada promosi penjualan ini dalam rangka promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Nah itu, jadi dengan adanya program promosi penjualan ini juga dapat melahirkan atau menciptakan insentif daripada para pelanggan-pelanggan itu. Pelanggan-pelanggan bisa dengan adanya komunikasi itu, maka lahir nilai bagi para pelanggan, nilai juga bagi penjual atau dalam hal ini seorang komunikator. Apa nilainya? Ya misalnya di sini terkait dengan jual beli barang, maka seorang komunikator dalam hal ini seorang penjual akan mendapatkan nilai berupa harga barang yang dijualkan itu. Kemudian seorang komunikan atau seorang pembeli, seorang pelanggan mendapatkan nilainya apa ya, berupa manfaat daripada produk itu yang dirasakan. Nah, jadi nilai itu akan muncul karena adanya komunikasi dengan memilih model atau program proses penjualan. Oke, kemudian yang berikut, promosi penjualan juga bermanfaat mengajak, ada ajakan di sana. Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang. Nah, itu jadi promosi itu kan orang langsung ketemu dengan membawa barangnya, begitu berkomunikasi, tentunya yang diharapkan itu adalah muncul keinginan. Begitu diajak, muncul keinginan untuk membeli, dan membelinya itu hendaknya pada saat ditawarkan itu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi dengan adanya model program komunikasi pemasaran dengan memilih model promosi penjualan, diharapkan bisa dapat mengajak para konsumen, dalam hal ini komunikan, untuk bisa melakukan tindakan berupa misalnya melakukan proses pembelian, muncul transaksi karena adanya komunikasi tadi. Oke, saya kira seperti begitu. Kemudian yang ketiga, alat-alat promosi terkait dengan komunikasi pemasaran di sini, yang ketiga adalah hubungan masyarakat dan publikasi. Oke, hubungan masyarakat dan publikasi, ya ini saya kira kita sudah bahas juga pada video lalu terkait dengan mix communication, pemasaran komunikasi atau bauran komunikasi. Kita baca, daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 sifat khusus. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 sifat khusus. Nah, ini barangkali hubungan masyarakat atau bahasa ilmiahnya itu public relation. Itu kalau digunakan dalam rangka memperkenalkan produk atau mungkin perusahaan itu juga, itu dianggap sebagai salah satu alat dalam rangka promosi, mengkomunikasikan perusahaan dan produknya, ya toh. Nah, di sini kegiatan yang dimaksudkan di sini ini hendaknya didasarkan pada 3 sifat khusus. Yaitu yang pertama, dalam rangka menciptakan kredibilitas dari perusahaan itu di mata masyarakat supaya dia lebih baik, ya toh. Melakukan proses komunikasi antar perusahaan dengan masyarakat. Sebenarnya kata masyarakat di sini mengandung makna lebih luas, atau istilahnya itu adalah seperti yang saya katakan, seluruh stakeholder, para mitra, itu harus dilakukan proses komunikasi dengan mereka.
dengan berbagai macam publikasi dan seterusnya. Dengan maksud apa? Supaya ada kepercayaan, ada harapan, ada hubungan yang baik dengan masyarakat, terutama misalnya masyarakat sekitar, sehingga citra keberadaan, harga nilai daripada sebuah perusahaan itu semakin baik di mata masyarakat. Dengan demikian maka lahirlah apa yang disebut dengan kredibilitas yang tinggi, atau bagi perusahaan itu. Kemudian hubungan masyarakat di sini juga dalam rangka kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. Ya, karena adanya komunikasi dalam bentuk hubungan masyarakat itu, maka bisa mendorong masyarakat yang ada di satu tempat tertentu untuk menjadi calon pelanggan pada perusahaan itu, apalagi tentang produk-produk yang selama ini mereka belum tahu. Maka orang-orang yang di sekitar masyarakat itu, dalam hal ini masyarakat secara luas itu dianggap sebagai potensi konsumen potensial yang kemudian akan diarahkan, diajak untuk melakukan proses pembelian. Nah, dengan demikian maksud daripada kemampuan menangkap atau pembeli yang tidak dibidik sebelumnya itu bisa dapat tercapai, atau dengan adanya hubungan masyarakat tadi, model komunikasi itu. Atau jadi Anda kalau misalnya punya usaha, ya jangan berada di dalam kantor atau tempat usaha saja, tapi harus melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar, memperkenalkan usaha Anda dan seterusnya, menceritakan, menjelaskan, menguraikan tentang kelebihan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan dan produk Anda, kemudian manfaat kepada masyarakat. Bila perlu ada hubungan kerja yang lain-lain, misalnya ada kepedulian sosial dengan masyarakat, memberikan bantuan, berbagai macam bantuan keagamaan, bantuan sosial, bantuan macam-macam, lalu masyarakat itu akan tertarik. Dengan demikian maka ada semacam keterikatan antar perusahaan dengan masyarakat, ya mereka akan menjatuhkan pilihan kepada produk-produk yang Anda tawarkan, seperti begitu. Kemudian yang berikut terkait juga dengan dramatisasi. Nah, dramatisasi di sini lebih bermakna kepada perusahaan bagaimana caranya untuk mendesain keberadaannya itu dengan berbagai macam tadi, seperti saya katakan tadi, berbagai macam momen, berbagai macam kegiatan, berbagai macam acara-acara yang bisa menghubungkan perusahaan dengan masyarakat, lalu di situ saling memberikan pesan perusahaan sampai kepada masyarakat menyampaikan pesan itu, dibuatkan, didesain sedemikian rupa acaranya sehingga maksud dan tujuan daripada perusahaan itu bisa dapat tercapaikan dalam rangka adanya hubungan masyarakat dan publikasi ini. Oke. Yang keempat daripada alat-alat promosi ini adalah penjualan personal. Yaitu salah satu bauran komunikasi pemasaran yang kita bahas juga adalah penjualan personal. Nah, ini harus diketahui juga oleh seorang pemasar, dalam hal ini sebagai komunikator, mengetahui apa? Ya, mengetahui tentang ciri daripada 3 ciri khusus daripada penjualan personal ini. Ya, yang pertama memiliki ciri konfrontasi personal. Kemudian yang kedua memiliki sifat mempererat. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan tanggapan daripada para konsumen, dalam hal ini sebagai komunikan. Oke, kita lihat memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama konfrontasi personal, yaitu hubungan yang hidup, interaktif. Konfrontasi personal, hubungan yang hidup, interaktif. Ya, karena kenapa? Karena namanya penjualan personal, ketemu antar seorang penjual dengan seorang pembeli secara langsung, tentunya di situ adanya hubungan secara live, secara hidup. Dari sini mungkin kata hidup ini bukan bermakna makhluk hidup, tetapi dalam artian update langsung, secara interaktif. Ya, ini ada kata interaktifnya, secara langsung, secara take and give. Misalnya ada pertanyaan dari
konsumen, langsung dijawab. Ada presentasi dari penjual tentang produknya, kemudian menimbulkan pertanyaan daripada calon pembelinya atau komunikasi, itu langsung terjadi secara timbal balik, interaktif, take and give pada saat itu. Nah, itu adalah salah satu ciri daripada kalau misalnya Anda memilih model penjualan personal, adanya konfrontasi personal, berkonfrontasi antar orang perorangan dalam proses transaksi penjualan itu. Kemudian yang kedua adalah mempererat, memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatannya itu. Jadi kalau sudah sampai tingkat komunikasinya lancar secara kontinu, maka bukan lagi semata-mata produknya yang dibicarakan, atau mungkin hal-hal yang sifatnya pribadi, sifatnya kekeluargaan, sifatnya tidak lagi formal, tapi sifatnya informal yang sudah dibicarakan. Atau jadi misalnya kalau berbicara tentang produknya berarti sifatnya formal. Tetapi kalau sudah di luar produknya, bicara hal-hal lain mungkin terkait dengan masalah-masalah kekeluargaan, masalah pribadi, masalah pekerjaan dan seterusnya, itu bisa akibat daripada proses komunikasi dengan cara penjualan personal tadi. Nah, itu artinya sudah tercipta hubungan yang sangat erat antar mereka. Nah, di sini kata mempererat. Kemudian yang berikut adalah tanggapan. Oke, dengan adanya penjualan secara personal ini tentunya merangsang adanya tanggapan dari sebenarnya kedua belah pihak, ya toh, kedua tanggapan antar dua belah pihak, karena ada pesan-pesan berupa apakah barang ataupun jasa itu mereka saling bertanya dan menjelaskan tentang itu. Ada penjelasan. Ada penjelasan di sini. Penjual personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan luar niaganya. Nah itu jadi dua orang yang terlibat dalam proses penjualan dalam bentuk penjualan personal ini tentunya ada semacam kewajiban dari kedua belah pihak. Jadi sebenarnya bukan kewajiban dari pembeli saja, tetapi kewajiban daripada penjual juga. Kewajiban apa ya? Kewajiban ya, istilah dalam ilmu komunikasinya itu mereka punya keterampilan berbicara, keterampilan mendengar, keterampilan menulis, dan keterampilan memperhatikan. Nah, si penjual kalau dia menjelaskan dengan keterampilan pembicaraannya, maka si pembeli harus dia mendengar dengan baik dengan keterampilan mendengar yang baik. Begitu pula sebaliknya, sehingga dari keterampilan saling berbicara, saling mendengar dan seterusnya itu dengan baik, maka di situ kelihatan apa yang disebut dengan munculnya tanggapan. Nah, sehingga demikian maka yang dimaksudkan penjual personal membuat pembeli merasa berkewajiban itu bisa dapat tercapai. Nah, tadi saya katakan sebenarnya bukan pembeli saja yang memiliki kewajiban dalam rangka komunikasi itu lancar, tetapi penjual juga masing-masing memiliki keterampilan berkomunikasi, keterampilan berbicara, keterampilan mendengar, keterampilan menulis, keterampilan membaca. Itu harus ada. Oke. Tiba kepada yang terakhir yaitu alat-alat promosi. Alat-alat promosi. Yang kelima yaitu pemasaran langsung. Oke, sebagai salah satu daripada bagian bauran komunikasi pemasaran yang kita bahas, yakni pemasaran langsung. Ini juga sebagai salah satu program mengkomunikasikan perusahaan dan produk baik barang dan jasa kepada masyarakat, kepada halayak ramai, ya toh. Nah, boleh memilih ini. Nah, kalau dalam rangka ini memilih model pemasaran langsung, maka seorang penjual atau seorang komunikator, seorang pemasar itu harus memahami tentang sifat-sifatnya. Nah, pemasaran langsung itu sifatnya adalah non-publik. Nah, non-publik berarti tidak umum. Nah, ya toh, tidak umum. Non-publik mungkin langsung direct to direct, langsung orang ke orang, langsung
peer to peer, langsung face to face, langsung penjual ketemu pembeli langsung. Nah, itu kalau memilih pemasaran langsung maka harus memahami itu. Kemudian di sini juga pemasaran langsung itu berlangsung itu harus disesuaikan. Nah, disesuaikan, pembeli juga harus penjual harus menyesuaikan pembeli juga harus menyesuaikan terhadap apa yang dijualkan oleh penjual, ya, atau produk-produk yang dijualkan atau ditawarkan kepada calon pembeli itu atau pembeli itu hendaknya memperhatikan juga apa istilahnya itu, perilaku konsumennya. Apakah dia orang boros atau orang hemat atau orang berpendapat atau tidak punya pendapatan dan seterusnya, itu harus diperhatikan, menyesuaikan. Produk yang ditawarkan juga bisa dapat dijangkau dengan baik dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu harus diperhatikan juga terkait dengan model pemasaran langsung adalah yang terbaru. Nah, biasanya begitu. Kalau mau menawarkan hal-hal yang produk yang sudah lama, ya di mana-mana kan ada di kios, ada di toko, ada di mall, ada di pasar, di mana-mana, tidak usah ditawarkan, nanti orang datang beli saja di sana. Tetapi yang paling penting adalah hal yang baru, produk-produk baru. Ya, produk baru di sini bisa berarti produknya baru muncul, baru diproduksikan, atau mungkin di daerah-daerah tertentu belum ada, itu mungkin dianggap juga sebagai produk baru, boleh membutuhkan penjualan secara atau pemasaran langsung untuk mengkomunikasikan produk baru itu dengan cara pemasaran langsung. Oke, kemudian interaktif. Nah, interaktif seperti tadi kita bahas juga, itu menimbulkan, kalau pemasaran langsung menimbulkan model komunikasi yang sifatnya interaktif, secara timbal balik, langsung live, ya, atau live antar mereka, tidak perlu harus jeda waktu yang lama. Begitu bertanya maka langsung dijawab, begitu ada tanggapan maka perlu harus ada tanggapan balik dan seterusnya. Oke, saya kira seperti begitu penjelasan terkait pelajaran pendek terkait dengan alat promosi sampai kelima ini. Mungkin ada video satu kali lagi atau mungkin nanti ada informasi lanjutan. Saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.